Mazmur 121 ayat 1-2. Pertolonganku dari Tuhan, menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadi langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
sudah waktunya ya? Oke, kita handphone. Oke. Kak Yosef, Iya, ada apa? Kak Yos lupa sesuatu ya? Apa ya? Pantunnya mana? Oh, pantun. Oke, jalan-jalan ke Bengkulu. Jauh amat. Mampir sebentar, minum air tebu. Cakep. Adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga. Ingat ya, ibadah harus nomor 1. Mantap. Tunggu apa lagi? Ayo beribadah. Siap. Halo, selamat pagi Kak Lani. Selamat pagi Bu Ju. Lagi ngapain kok berhitung-hitung tangannya? Ini loh Kak Lani lagi menyiapkan. Nanti mau ajak Bu Ju main-main dulu. Loh, Kak Lani kok ngajak bermain? Lupa ya? Hari ini hari apa? Hari Minggu, Kak. Waktunya beribadah. Loh. Kanita dengar kok ada kata main-main. Ini hari Minggu loh. Sudah waktunya kita ibadah. Iya Kak Anita, Bu Ju. Kak Lani nggak lupa kok. Gini loh, Kak Lani mau ajak Kak Anita dan Bu Ju dan adik-adik semuanya. Kita main-main dulu. Nanti juga sambil memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita sapa adik-adik dulu yuk. Oke. Halo adik-adik. Hari ini kita bertemu lagi loh. Ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Kita bertemu lagi. Ayo Kak Anita, Bu Ju. Oke. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menguatkan. Puji Dia, glory haleluya. Puji namanya. Bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menguatkan. Puji Dia, glory haleluya. Puji namanya. Adik-adik, kita akan berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kami. Sehingga kami boleh datang ke sekolah minggu untuk memuji Tuhan dan
mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh memuji Tuhan dengan baik. Dan kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Dan kami bisa mengerti apa yang kami dengarkan pada pagi ini. Kami serahkan sekolah minggu kami pagi ini dari awal hingga selesai nanti ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Kak Anita, Kak Lani ini seneng loh punya Allah yang begitu luar biasa kuat, hebat, besar. Nah Kak Lani, Kak Anita punya satu lagu, kita mau ajak adik-adik menyanyikan lagu Allah kuat, hebat, dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Kak Lani, katanya tadi mau ajak main, jadi tah? Iya, caranya begini. Coba Bu Ju dan Kak Anita ingat-ingat ada kejadian apa di Alkitab yang berkaitan dengan 10. Adik-adik ikut main ya, boleh ingat-ingat ya. 10 perintah Allah. Kompak banget, hebat. Ada lagi loh. Ingat nggak? Apa ya? Cluenya gini. Waktu itu bangsa Israel masih ada di Mesir. 10 tulah. Luar biasa. Kuncinya kita mesti sering-sering dan rajin baca Alkitab supaya kalau lain kali kita main lagi makin banyak yang diingat. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama akan menyanyikan dan mengajak adik-adik menyanyikan lagu Aku Percaya. Ku percaya pada Yesus, ku percaya dalam suka dan dalam duka. Aku percaya, ku percaya, ku percaya pada Yesus, ku percaya dialah Tuhan dan Allahku. Aku percaya dialah Tuhan dan Allahku. Aku percaya. Shalom anak-anak, kita kembali jumpa di dalam cerita sekolah minggu hari ini ya. Hari ini kita akan melanjutkan cerita minggu yang lalu, di mana diceritakan di sana tentang pengutusan Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan cerita lagi tentang karya Tuhan yang besar di dalam kehidupan bangsa Israel.
Tuhan kiranya menolong kami supaya dapat memahami firman-Mu dengan benar, dan kami mau melakukannya dengan pertolongan Roh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan membuka hati untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar memahami bagaimana Allah menunjukkan covenant atau janji belas kasih kepada umat-Nya. Tepatnya kisahnya dimulai dari Musa menghadap Firaun. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar-gambar ini menceritakan tentang 10 tulah yang Allah kirimkan kepada Mesir. Tulah-tulah ini adalah peringatan dari Allah dan pertunjukan kuasa Allah dalam menghukum dosa dan ketidaktaatan. Mari kita cari tahu apa yang dipelajari bangsa Israel tentang kuasa dan belas kasih Allah saat Dia mengirimkan 10 tulah kepada orang-orang Mesir. Kita dapat membaca kisah ini dari kitab Keluaran, khususnya di pasalnya yang kelima, ayat pertama sampai pasal 12 ayat 42. Tapi hari ini kita hanya akan membaca sebagian saja ya. Kita akan membaca dari pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 5. Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Nah, anak-anak melanjutkan bacaannya di rumah ya. Ketika Musa mentaati perintah Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, Allah menuntun Musa dan keluarganya kembali ke Mesir. Musa dan kakak laki-lakinya Harun mempunyai pesan penting untuk Firaun. Mereka berkata, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Namun Firaun menolak. Dia dengan marah berkata, "Siapakah Tuhan itu? Mengapa aku harus mendengarkan firman-Nya?" Lalu dia membuat orang Israel bekerja lebih keras lagi, mengumpulkan jerami dan membuat batu bata siang dan malam tanpa henti. Orang Israel yang kelelahan berpikir, "Benarkah Allah sungguh memedulikan kami?" Anak-anak, tentu saja Allah memedulikan umat-Nya. Bahkan Dia hendak menunjukkan kepada mereka kasih dan kekuasaannya yang besar. Sekali lagi Allah mengirimkan Musa dan Harun untuk menghadap Firaun. Namun sekali lagi pula Firaun tidak mau mendengarkan, sehingga Allah menyuruh Harun untuk memperlihatkan kepada Firaun sebuah tanda. Harun mengambil tongkatnya dan melemparkannya ke tanah di hadapan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Firaun pun segera memanggil ahli-ahli sihir dan mereka pun membuat hal demikian juga. Tetapi ular Harun menelan ular-ular yang lain. Allah sedang menunjukkan kepada Firaun dan orang Mesir bahwa Dialah Tuhan atas segala sesuatu. Tetapi Firaun tetap tidak mau menghormati Allah. Keesokan paginya atas perintah Allah, Harun mengangkat tongkatnya ke atas sungai Nil. Kalian tahu sungai Nil itu sungai yang terpanjang ya. Seraya Firaun dan seluruh rakyatnya melihatnya, air dalam sungai itu berubah menjadi darah. Semua ikan mati dan tidak ada yang dapat menemukan air untuk diminum. Ini adalah tulah
pertama yang dikirimkan Allah. Tetapi meskipun demikian hati Fir'aun tetap jahat dan keras. Dia tetap tidak mengizinkan umat Allah untuk pergi. Kemudian Allah mengirimkan tulah yang lain. Sekali lagi Harun mengulurkan tongkatnya ke atas seluruh air di Mesir. Mendadak muncullah ribuan katak melompat keluar dari sungai dan kolam menutupi tanah Mesir. Mereka ada di mana-mana. Mereka melompat di dalam rumah, ke dalam lemari, dan tempat pembakaran roti. Bahkan ke atas tempat tidur. Wow, mengerikan sekali anak-anak ya. Kali ini Fir'aun berkata kepada Musa dan Harun, "Berdoalah kepada Allah supaya dijauhkannya kata-kata itu, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi." Anak-anak, apakah menurut kalian Fir'aun akan menepati janjinya? Oh tidak. Begitulah Allah menghentikan tulah kata. Hati Fir'aun menjadi jahat dan keras lagi. Maka hal ini terus berlanjut. Allah mengirimkan hukuman lain untuk mengajarkan kepada Fir'aun dan ahli-ahli sihir lainnya serta seluruh rakyatnya bahwa dialah Tuhan dan dia memiliki kuasa atas segala sesuatu. Namun setiap kali Allah menunjukkan kuasanya, Fir'aun berbalik dari Allah. Fir'aun tidak mau mempercayai kedaulatan Allah. Dia tidak mau taat kepada Allah. Selanjutnya, Allah mengirimkan tulah nyamuk menutupi semua manusia dan binatang. Meskipun ahli-ahli sihir memberitahu Fir'aun bahwa ini adalah karya Allah, namun Fir'aun tetap tidak mau mendengarkan mereka. Lalu Allah mengirimkan sekumpulan lalat pikat di antara orang Mesir. Berikutnya, Allah mengirimkan tulah mematikan seluruh ternak mereka. Tetapi hati Fir'aun tetap sekeras batu. Kemudian Allah berfirman kepada Musa untuk menghamburkan jelaga ke udara di depan mata Fir'aun. Hal ini menyebabkan penyakit kulit yang parah menyebar ke seluruh manusia dan binatang. Penyakit itu menyebabkan bisul-bisul yang pecah dan menyakitkan. Namun, tetap saja Fir'aun masih tidak mau menaati perintah Allah. Allah mengirimkan tulah hujan es yang menimpa tanaman sampai rebah ke tanah dan menumbangkan semua pohon. Allah membiarkan milik Israel tetap aman, tetapi tidak ada satupun yang terluput dari milik Mesir. Firaun ingin tulah itu berhenti, tetapi dia tidak takut penghakiman Tuhan. Maka tulah pun berlanjut. Allah mengirimkan segerombolan belalang. Belalang-belalang pelahap memakan habis semua tumbuhan hijau yang tumbuh di atas tanah. Firaun memohon kepada Allah untuk menghentikan tulah itu. Namun saat Allah mengirimkan angin kencang membawa pergi seluruh belalang yang lapar itu, hati Firaun kembali melawan Allah. Kemudian Allah mengirimkan sebuah tulah lagi. Gelap gulita meliputi Mesir. Tidak ada cahaya selama 3 hari. Wow, mengerikan ya. Namun Firaun yang keras kepala dan marah menolak membiarkan orang Israel pergi. Pada akhirnya tibalah hari di mana Allah akan menuntun umatnya keluar dari Mesir. Musa memberitahu orang Israel, malam ini Allah akan memberi hukumannya yang paling keras kepada Mesir. Tiap anak sulung dalam keluarga orang Mesir akan mati. Allah telah berjanji untuk menunjukkan belas kasih-Nya pada kita, karena kita ini milik kepunyaannya. Dia telah memberi kita jalan untuk menyelamatkan anak-anak kita. Kamu harus membunuh anak domba yang terbaik dan mengoleskan darahnya pada kusen pintu, dan Tuhan akan melewati rumahmu ketika Dia melihat darah domba tersebut. Orang Israel mentaati Allah. Tiap keluarga orang Israel menyembelih seekor domba dan menggunakan seikat hisop untuk mengoleskan darahnya pada bagian atas dan samping kusen pintu rumah.
Setiap ibu memanggang daging domba di atas batu bara dan api. Lalu setiap keluarga makan bersama-sama. Pada tengah malam, Tuhan melewati tanah itu. Dia membunuh seluruh anak sulung keluarga Mesir, tetapi dia melewatkan orang Israel. Allah dalam kasih dan kemurahan hatinya melewatkan rumah yang pada pintunya terdapat darah domba. Pada malam yang mengerikan itu, Firaun akhirnya menyerah. Dia berkata kepada Musa dan Harun, "Pergilah, bawa bangsamu, kambing, domba dan lembumu. Pergi dan beribadahlah kepada Allah seperti yang engkau pinta." Lalu sejumlah besar orang Israel memulai perjalanan mereka keluar menuju tanah perjanjian dengan Musa dan Harun memimpin jalan mereka. Anak-anak, sungguh besar Allah kita. Dia tidak hanya menghukum orang yang tidak taat kepadanya. Dia juga menunjukkan belas kasih-Nya kepada umat-Nya. Allah tidak melupakan janjinya kepada orang Israel. Dia menuntun mereka keluar dari perbudakan dan membawa mereka menuju tanah perjanjian seperti yang telah dikatakannya. Allah kita yang penuh dengan belas kasih selalu menepati janjinya. Kita dapat percaya Allah pasti melakukan setiap hal yang dikatakannya. Anak-anak kita semua adalah orang berdosa dan layak dihukum atas dosa-dosa kita. Namun karena kasih dan kemurahan hatinya, Allah telah menyediakan jalan keluar. Dia mengutus anaknya, Yesus, domba Allah, untuk mati menebus dosa-dosa kita. Kita dibebaskan dari hukuman Allah jika kita percaya kepada Yesus, Juru Selamat kita. Beberapa hal dapat kita pelajari dari cerita kita hari ini, anak-anak. Di antaranya yang pertama adalah kita harus mengakui dosa-dosa kita serta mohon belas kasihan Tuhan dan pengampunannya. Dan yang kedua, kita harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya untuk memperoleh keselamatan atau hidup kekal. Dan yang ketiga, kita harus selalu mengutamakan Tuhan dalam segala keadaan, baik susah maupun senang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Allah memperhatikan orang Israel, Dia juga memperhatikan kita karena Dia mengasihi kita. Kita percaya akan kuasa Allah untuk menjaga dan melindungi kita. Bapa kita yang di surga tidak pernah tertidur. Dia mengawasi kita setiap waktu, kita aman dalam penjagaannya, Dia melindungi setiap anaknya. Seperti kata ayat hafalan kita hari ini. Kita akan menghafalkan ayat hafalan ini dari Mazmur pasal 121 ayat 3 dan 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengar lagi cerita firman Tuhan yang menguatkan kami, mengingatkan kami akan belas kasihan dan kuasa Tuhan yang Engkau nyatakan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan, oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kami boleh diselamatkan, kami boleh menjadi anak-anak Allah. Kami boleh memperoleh kuasa dari Tuhan. Penyertaan pimpinan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk senantiasa menghormati Tuhan, mentaati firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus menolong kami dan memampukan kami untuk mengasihi Tuhan dengan lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Wah, Bojo sama Kak Lani, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, Kak Anita semakin mengasihi Tuhan. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Bagaimana dengan adik-adik? Yuk sekarang adik-adik persiapkan uang persembahan kalian.
berikan yang terbaik buat Tuhan. Sementara kita akan pujikan tambah hari, tambah cinta Yesus. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan, kami juga percaya kepada Tuhan. Engkau senantiasa menyertai kami semua. Bapa di surga, saat ini kami juga mau menyerahkan persembahan yang sudah diberikan. Berkatilah Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan maupun yang belum berkesempatan memberikan persembahan. Tuhan berkati Mama dan Papa, setiap adik-adik semua Tuhan, agar kami semua belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saatnya kita mengerjakan aktivitas. Siapkan alat dan bahannya ya. Oke, saatnya aktivitas. Adik-adik, hari ini Kak Win hanya membutuhkan 1 lembar kertas lipat yang ukuran besar ya. Kalian punya yang lebih besar dari ini, oke, boleh ya. Setelah itu Kak Win memerlukan gunting dan spidol. Oke, Kak Win akan singkirkan dulu. Nah, kertas lipat ini kita akan lipat menjadi 2 ya. Kita akan lipat menjadi 2 seperti ini. Ya, setelah itu kita akan potong ya. Kak Win akan potong dulu ya. Nah, setelah kita potong ya, kita gunakan satu bagian aja, yang sisanya nanti kalian bisa gunakan untuk yang lain ya. Nah, sekarang Kak Win akan lipat seperti ini ya. Sudah dari sini, lalu Kak Win akan lipat seperti ini membentuk segitiga. Yang ini juga kita lipat membentuk segitiga seperti ini. Oke, sudah. Sekarang sisi kebalikannya kita lipat lagi sama seperti tadi ya, di arah kebalikannya. Oke, sekarang satunya juga sama. Nah, di sini ada bentuk lipatan di sini ya. Kalian perhatikan dulu step yang pertama ini. Oke, selanjutnya yang ini tadi akan kita balik ya, akan kita balik ya. Kita akan temukan dia di tengah ini. Nah, yang ini juga akan kita temukan di tengah ini. Ya, kalau sudah kita buka dan kita balik seperti ini. Oke, sudah. Lanjut ya. Yang ini sekarang akan kalian pencet di sini ya. Kita tekan yang ini. Nah, seperti ini. Yang ini juga sama. Kalian pencet ke tengah ini.
Yang ini kita pajak ke tengah ini. Langkah ini dulu ya. Nah, kalau udah seperti ini ya, sekarang yang ini akan kita lipat ke dalam sini ya. Kawin pelan-pelan aja ya, biar kalian bisa mengikutinya. Nah, ini juga. Nah, sisi satunya bagaimana? Sama seperti tadi ya. Ini dilipat ke dalam, lipat ke dalam ya. Kita akan membuat kata ya, salah satu tulah yang dikirimkan Tuhan untuk menghukum bangsa Mesir ya. Udah seperti ini, kalian perhatikan dulu ya. Kalau udah seperti ini ya, sekarang kita akan keluarkan. Nah, seperti ini kita membuat kaki depan dulu ya. Kalian keluarkan, dilipat ke sini seperti ini ya bentuknya ya. Oke, sudah. Sekarang akan kita balik. Kalau sudah kita balik, sekarang kita lipat dia ke tengah ini. Nah, oke, sudah. Sekarang yang ini juga kita lipat. Maaf ya, kami melipatnya muter-muter terus dari tadi ya. Nggak apa-apa ya. Kita cari posisi yang enak dulu ya. Oke, sudah seperti ini ya. Sekarang Kak Win akan ini bawa dia ini naik ke atas ini. Nah ya, tadi di sini kita bawa naik ke atas. Oke, sudah. Lihat ini, di sini ada tempat ya, di sini. Kak Win akan masukkan ini. Pasti pelan-pelan aja ya. Oke. Yang ini juga kita masukkan dalam sini. Nah, sedikit kurang rapi nggak apa-apa ya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, sekarang coba kita balik. Lihat seperti ini, dibaliknya seperti ini. Yuk kalian perhatikan dulu ya. Nah, selanjutnya ya, dibaliknya ini kalian lipat dia bentuk kaki belakangnya seperti ini, ya. Lalu yang ini juga kalian lipat seperti ini. Nah, ya. Sekarang bentuknya seperti ini, ya. Oke. Sekarang Kak Win akan lipat dia setengah. Ya. Nah, agak berat ya, karena dia sudah bertumpuk kertasnya ya. Nah, seperti ini dulu ya. Jadi tadi kan seperti ini ya. Kita lipat ke sini. Oke, ya. Sekarang kita lipat setengah lagi. Nah, agak berat. Pencet. Nah, seperti ini ya. Nah, bentuk katanya sudah jadi. Ini ya. Kalian bisa tuliskan ayat hafalannya di sini. Ya, di dalam Mazmur 121 ya, ayat 3 sampai 4 ya. Kalian tuliskan ayat hafalannya ya. Sudah, kita akan buat mata di sini. Ya, jadi kalian bisa hafalkan ayat hafalan ini ya sambil main-main sama teman kalian. Ya, aktivitas kita hari ini sudah selesai. Aktivitas kita sudah selesai. Hari ini kita membuat kata yang mengingatkan kita kepada salah satu tulah yang Allah berikan kepada bangsa Mesir. Ya, melalui aktivitas ini mengingatkan kepada kita akan belas kasihan Allah dan juga kuasanya yang dinyatakan kepada bangsa Israel.
kita pun dapat menikmati kasih dan belas kasih Allah dan juga kuasa-Nya di dalam hidup kita ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Oleh sebab itu anak-anak, mari mulai sekarang kita belajar untuk lebih taat dan lebih mengasihi Tuhan lagi. Ibadah online kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.